Shalom, saya sampaikan kepada seluruh sidang jemaat yang berada di rumah. Pada hari ini kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan sehingga kita boleh melakukan ibadah doa puasa pada sore hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah doa puasa sore hari ini, mari kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah, untuk melakukan relasi dengan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami siap untuk bertemu Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bahkan untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, ini kami Tuhan, kami siap untuk beribadah. Tuhan ampuni dan kuduskan kami. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, bahkan dosa yang kami lakukan, mari Tuhan sucikan, mari Tuhan kuduskan dengan darah anak domba Allah yang kudus, agar apa yang kami berikan kepada Tuhan pada sore hari ini boleh memperkenan hati Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan, sekecil apapun alat yang kami gunakan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, agar ibadah ini boleh berjalan di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Ini kami Tuhan siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Ada satu pujian yang menyatakan bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Allah tetap beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di tengah gelombang dahsyat, di lembah maupun di gunung, apapun keadaan kita, kondisi kita, maka Tuhan hadir. Percaya bahwa Tuhan hadir, ada bersama dengan kita. Kita naikkan pujian. Alangkah indahnya hidup ini. Alangkah indahnya hidup ini, jika Allah beserta. Selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan. Alangkah indahnya hidup ini, jika Allah beserta. Dia selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu kondisi kita, seberat apapun kondisi kita pada hari ini, di tengah-tengah pandemi yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir, Tuhan tetap beserta dengan kita. Percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Di rumah kita masing-masing saat ini kita beribadah secara online. Percaya, beriman, yakin karena Tuhan tetap ada bersama kita. Kita naikkan pujian ini dari awal. Alangkah indahnya hidup ini, jika Allah beserta. Dia selalu menyucikan
hingga tercapai kesempurnaan, hingga tercapai kesempurnaan. Dia selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada satu pujian ini lama dari buku Tabernakel Glory yang menguatkan iman kita di tengah-tengah situasi ini, bahwa Tuhan tetap beserta. Seperti pujian yang pertama tadi, alangkah indahnya hidup ini. Maka pujian yang kedua, kita nyatakan iman kita bahwa kita tidak perlu takut, Tuhan ada bersama kita. Kita naikkan pujian ini. Janganlah takut di malam gelap, Yesus besertamu. Di bawah naungnya kau tetap, Yesus besertamu. Yesus besertamu, manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertamu. Tanganmu nanti dipimpinnya, Yesus besertamu. Yesus besertamu. Yesus besertamu, manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu minggu kemarin firman Tuhan menyatakan, Tuhan bertanya kepada para muridnya di Yohanes 6 itu, apakah engkau ikut mereka yang meninggalkan aku? Tetapi ada satu jawaban dari Petrus menyatakan, kemana lagi Tuhan kami akan pergi? Karena engkau firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu hidup. Di luar Tuhan kita akan binasa, tetapi di dalam Tuhan kita mendapatkan ketentraman, kita mendapatkan keselamatan. Kita naikkan pujian ini, bait yang ketiga. Apa kau sakit dalam hati, Yesus besertamu. Jangan tanggung sengsara lagi, Yesus besertamu. Katakan, Yesus besertamu. Yesus besertamu, manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Yesus besertamu, manis dan senang lindungannya,
lindungannya. Tak lain penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Tak lain penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Kita siapkan hati dan segenap kehidupan kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sementara kita menaikkan kur dari pujian ini, dengan perlahan-lahan kita akan menerima firman Tuhan. Yesus besertamu, manis dan senang lindungannya. Tak lain penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk puji-pujian ini yang sekiranya oleh kuasa Roh-Mu akan menyentuh hati kami, sehingga kami, apapun keadaan kami, mungkin ada rasa cemas, ketakutan, kegelisahan, tetapi Tuhan, Roh-Mu melalui kata-kata dari pujian ini akan menguatkan kami sekalian. Demikian juga saat kami saat ini, kami akan mendengar firman Tuhan. Di saat-saat kami berpuasa, di saat-saat situasi tidak memungkinkan kami untuk kemana-mana, itulah justru saat kami berdiam diri, mengintrospeksi diri, untuk berada di hadapan Tuhan, menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa surga, Roh Tuhan ada di mana-mana bersama dengan mereka, apakah mereka sendiri, ataukah dalam satu keluarga, jumlah sedikit ataupun jumlah banyak. Tuhan hadir di tiap-tiap rumah tangga, di tiap-tiap tempat, di mana mereka beribadah secara online. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam. Tidak terasa kita berada di minggu yang kedua bulan Mei. Saatnya, ini adalah saat doa puasa kita. Ini adalah saat kalau di mana-mana ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Maka kita lakukan pembatasan nafsu berskala besar. Kita berpuasa, nafsu untuk mengunggah hal-hal yang menimbulkan kecemasan, nafsu untuk membicarakan hal-hal yang kurang penting. Dan kini saatnya mari kita akan membicarakan hal yang penting, yang utama dalam kehidupan kita. Lagu-lagu pujian sudah menguatkan kita, tapi kalaupun kita mungkin masih belum merasa apa-apa, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan supaya kekuatan Tuhan itu akan timbul di dalam kehidupan kita. Ada satu lagu ini lagu yang lama sekali, judulnya God on the Mountain. Kita akan mendengarkan refrennya ini. God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He make them right. And the God of the good times is the God of the bad times. The
The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Sudah ada 3 lagu. Lagu saat kita memuji Tuhan tadi oleh song leader, kemudian lagu yang akan membawa kita masuk di dalam firman Tuhan. Kiranya ini menguatkan dan juga firman Tuhan ini nanti akan menguatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, apakah itu hari yang baik, apakah itu hari yang malang, apakah ketika kita menikmati berkat digambarkan seperti di atas gunung, ataupun mungkin kita mengalami problem, mengalami masalah yang digambarkan ketika kita berada di lembah, bahkan lembah yang paling dalam. Tuhan menciptakan hari, ketika Tuhan menciptakan hari berganti. Kitab Kejadian pasal 1 mengatakan siang, malam. Tuhan yang memberi nama itu, tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang tidak baik dengan malam hari. Tetapi ketika manusia kemudian melanggar firman Tuhan, di situ mulai terjadi banyak perkara-perkara yang jahat, yang tidak baik, yang dikerjakan manusia pada malam hari. Tetapi kita tetap percaya, Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada bagian yang terkecil dalam kehidupan kita di luar kendali Allah. Ayat di dalam Injil Matius, kemudian kembali ditekankan dalam Injil Lukas. Jumlah rambut kepala ini dihitung semuanya. Apakah rambut saudara keriting, apakah rambut saudara jarang-jarang, apakah rambut saudara putih, warna apapun rambut saudara. Semua itu Tuhan menghitung. Kalau hal yang paling kecil yang seringkali kita tidak perhatikan. Saat-saat seperti PSBB kini rambut-rambut, beberapa rambut sudah mulai panjang, sudah mulai gondrong. Tetapi Tuhan perhatikan itu semuanya. Dan Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong kehidupan kita. Ada sebuah ayat di dalam kitab Pengkhotbah. Mari kita akan membaca Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Iya, terima kasih. Jadi Allah itu membuat hari yang satu bersama-sama dengan yang lain. Bukan Tuhan menciptakan kejahatan, tidak. Hari-hari semua diciptakan oleh Tuhan, siang malam diciptakan oleh Tuhan. Manusia ini yang membuat kejahatan di saat-saat mereka bisa merasa mereka punya kesempatan. Di malam hari, di situasi seperti PSBB, kita sudah dengar banyak kejahatan timbul, orang-orang memanfaatkan kesempatan-kesempatan di mana kendaraan tidak begitu banyak, kerumunan tidak ada, saat-saat sepi sendiri. Kita tetap harus berhati-hati, tetapi kehati-hatian kita ini kita serahkan kepada Dia, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya ini. Pengharapan kita harus hanya kepada Allah. Pengharapan kita tidak boleh kepada yang lain seperti lagu-lagu pujian yang tadi ini. Kitab Pengkhotbah ini diisi dengan pandangan-pandangan tentang segala sesuatu yang berada di bawah
matahari. Mari kita akan membacanya di ayat yang ke-9 pasal yang pertama. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya, terima kasih, tidak ada sesuatu yang baru. Pandemi ini juga bukan sesuatu yang baru, kita sudah tahu bahwa ini sudah pernah terjadi. Semuanya yang tidak ada sesuatu yang baru. Di bawah matahari ada 29 kali kalimat di bawah matahari. Pengkhotbah ingin menunjukkan kepada kita, di bawah matahari itu berarti di bumi ini, ketika segala sesuatu yang di bumi karena manusia telah jatuh di dalam dosa, melanggar firman Tuhan, maka kutuk Allah dijatuhkan. Allah mengutuk tanah, Allah mengutuk bumi ini. Ada suatu masa yang menjadi pengharapan setiap orang percaya. Harusnya ketika pandemi ini harapan kita menuju jauh ke depan sana. Walaupun tadi pengkhotbah mengatakan supaya manusia tidak memahami masa depannya. Tetapi orang yang percaya oleh firman Tuhan, kita tahu masa depan kita. Di bumi yang baru, kota Yerusalem baru, kalau kita mau baca di Wahyu 21 ayat 23. Tidak ada lagi matahari. Itu tujuan kita. Di bawah matahari ada banyak permasalahan karena manusia. Tetapi di Yerusalem baru, tujuan orang percaya, tujuan kita semua. Tidak ada lagi matahari. Di sana hanya ada Allah, kemuliaan Allah menyinari semuanya. Di bawah matahari yang ada adalah manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang kehilangan kemuliaan melakukan segala yang jahat. Kalau kita tarik ke belakang, di Kejadian pasal 8 ayat 21 sampai 22, walaupun Allah sudah menghukum manusia, tetapi apa yang dikatakan di situ? Mari kita akan membaca. Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Hari-hari Tuhan tetap ciptakan. Tuhan tetap beri kesempatan musim-musim yang ada. Musim sehat, musim pandemi, semuanya ini di bawah kontrol Tuhan. Manusia jahat sejak kecilnya. Manusia ini waktu diciptakan Tuhan, diciptakan dari tanah, dan Tuhan menggembuskan nafas. Ini bukan ruah, ini bukan nefes, kalau dalam bahasa Ibrani roh, jiwa, tetapi nesama. Nesama itu dihembuskan Allah sehingga manusia itu merupakan individu yang hidup. Manusia itu merupakan individu yang nyata. Manusia itu bisa baperan karena dia punya emosi, perasaan. Manusia itu sejak kecil bisa merengek-rengek, ngotot minta sesuatu, nangis. Kenapa? Punya kemauan. Nesama itu menimbulkan manusia seperti itu. Punya kepribadian yang hidup, punya aktivitas, punya segalanya. Manusia belajar, bersekolah. Kenapa? Karena manusia punya intelektual, punya pemikiran. Ini semua. Ini adalah nesama yang Tuhan hembuskan kepada manusia. Tapi mari kita gunakan segala sesuatu itu untuk kita kembali mengarahkan hidup ini. Apakah saat kita ada di gunung, on the mountain, atau in the valley, di lembah. Saat siang, saat malam. Saat waktu baik, saat waktu malam, arahkan hidup ini hanya kepada pencipta kita.
kita. Kita tahu apa yang menyebabkan segala yang tidak baik ini. Kita tahu sudah bahwa setelah beberapa minggu terjadi physical distancing, apalagi PSBB semacam ini, polusi udara turun. Kenapa? Yang menyebabkan polusi udara naik itu kenapa? Manusia dengan segala kemajuan teknologi, langit biru cerah, pencairan es di kutub utara mulai berkurang, lapisan ozon yang robek itu mulai menutup kembali. Ulah manusia jahat sejak kecilnya, bukan saudara, saya juga jahat. Kita jahat sejak kecil. Karena itu ketika pengkhotbah ini mengakhiri tulisannya, kita akan membaca dalam kitab Pengkhotbah pasal 12. Supaya kita ingat pencipta kita. Kita baca Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 7. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Hari malang, saat ini tidak ada kesenangan bagi kita, apalagi bagi orang percaya, tidak ada kesenangan. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, kejahatan ada di mana-mana, dan orang-orang kuat membungkuk, dan bisa perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga. Ini yang harus kita perhatikan. Di tengah-tengah kemalangan, di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak ada kesenangan, yang menakutkan, pohon badam berbunga. Ya, terima kasih. Pohon badam berbunga. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga pohon badam ini menjadi simbol bagi Allah. Adanya suatu pengharapan. Ada suatu kehidupan. Walaupun segala sesuatu tampak mati, kita bisa update. Nah, seorang kita hari-hari ini tadi sudah saya katakan supaya kita melakukan PNBB kan dalam doa puasa. Kita belajar pembatasan nafsu berskala besar. Oh, cobalah jangan cuma melihat kenaikan jumlah ODP, PDP, yang positif COVID-19, apalagi kemudian jumlah orang yang meninggal. Kita terpaku di situ, kita tidak melihat kasih karunia Allah. Berapa yang sudah sembuh? Berapa persentase sih kenaikannya? Pengkhotbah pasal 7 katakan kita tidak tahu sih. Apa yang terjadi sesudah ini kita tidak tahu. Kita jangan coba-coba untuk meraba dengan data-data hari per hari. Allah menetapkan kita masa depan yang begitu luar biasa di bawah bumi yang tidak lagi ada matahari. Pohon badam. Kalau kita membaca itu tadi ya, satu-satu yang ciptaan Tuhan tidak ada artificial, tidak ada buatan manusia, di pohon badam. Di tengah-tengah semua ini, Tuhan ciptakan ini. Dan makna lain dari pohon badam, mari kita membaca di Yeremia 1 ayat 11 sampai 12. Yeremia 1 ayat 11 sampai 12. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan. Terima kasih, tadi pohon badam. Sekarang cuma sebatang aja. Dia sudah terlepas dari pohonnya. Tetapi dari sebatang itu Tuhan bisa membuat keajaiban. Tuhan katakan, aku siap melaksanakan firman-Ku.
di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah ketakutan ini, marilah kita menyiapkan diri kita. Nesamah yang Tuhan hembuskan di dalam kita ini, supaya tidak kemudian hanya kita gunakan kemauan, kita gunakan perasaan kita gunakan intelektual hanya untuk menuju pada perkara-perkara yang fana yang berada di bawah matahari. Mari kita gunakan untuk melihat Allah itu siap melaksanakan firman-Nya, dan kalau kita sekarang mendengar firman-Nya, kita tahu firman, setiap firman yang ditukikkan Roh Kudus di dalam loh hati kita, itu akan Tuhan laksanakan pada waktunya. Saudara mungkin sudah pernah mengalami mukjizat, kegenapan firman Tuhan, masa lalu. Hari-hari ini sudah mengalami kegenapan firman Tuhan itu seperti masa lalu. Dan terlebih dalam langkah hidup kita ke depan, Tuhan akan melaksanakan firman-Nya. Sesuai apa yang kita percaya, sesuai apa yang kita baca secara pribadi ini. Karena itu kalau kita memahami tabernakel, kalau saudara Bapak Ibu sekalian melihat di layar kaca, ya kan? Mungkin di layar monitor dari proyektor, kalau yang pakai proyektor dalam ibadah live streaming online ini, maka di sudut pojok itu, atas itu ada gambar kandil kaki dian emas. Itu bukan soal denominasi gereja, itu bukan soal apa. Memang gereja kami, GPT memang pakai simbol, tapi sebetulnya kalau kita baca di Wahyu 1, setiap jemaat itu ada kaki dian di hadapan Tuhan. Dan di dalam kitab Keluaran, bunga badam ini Tuhan ambil secara khusus sebagai simbol Tuhan sendiri, untuk kemudian dibentukkan, diperintahkan untuk menjadi bentuk dari 6 cabang kandil emas itu dan pokoknya. Dan di atasnya ditempatkan pelita yang tidak harus kemudian kehabisan minyak. Pelita dalam bahasa Ibrani itu ner. Kandil itu dalam bahasa Ibrani menorah. Sampai hari ini menorah itu menjadi simbol bagi bangsa Israel, umat Allah. Kita tidak bicara tentang Yudaisme, kita tidak bicara tentang suatu negara. Kita berbicara tentang diri kita sebagai orang percaya dan jemaat Tuhan. Kita ini kandil emas, punya bentukan yang Tuhan sudah tentukan. Bunga badam, pengharapan, hidup, masa depan. Walaupun dalam situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang mustahil sekalipun. Supaya di atas bentukan bunga badam ini Tuhan tempatkan ner, Tuhan tempatkan pelita. Nesama yang Tuhan berikan kepada kita adalah nesama yang Tuhan mau bentuk dengan pikiran kita, dengan perasaan kehendak kita. Punya karakter dari bunga badam ini. Untuk tidak gampang putus asa di tengah-tengah situasi seperti ini. Supaya di atas hidup kita ini ada ner, ada pelita yang selalu menyala. Menjadi kesaksian, menjadi kekuatan, menjadi penyemangat, penggairah bagi sesama kita yang ada di sekitar kita. Bagi anggota-anggota keluarga Bapak Ibu sekalian. Ayah punya ner, punya pelita yang menyemangati anak-anaknya. Ibu-ibu mungkin agak susah-susah juga, mesti mendampingi anak belajar online dan sebagainya. Tetapi itu, kalau kita baca kitab pengkhotbah, itu adalah kesukaan. Di dalam jerih payah kita, di dalam kita masih bisa makan, minum, ada kesukaan dan itu pun dari Tuhan, bukan dari kita. Bukan karena kita punya kantong, bukan karena kita punya tabungan, bukan karena kita punya apa-apa. Bagi Ayub, di dalam situasi yang seperti itu, Ayub katakan dalam Ayub 29 ayat 3, ada ner. Allah itu ner bagi Ayub, pelita bagi Ayub. Pemazmur 111 mengatakan ner itu firman Allah. Dan di dalam Injil Yohanes
Nanti mungkin kita akan sampai kepada pasal-pasal itu. Beberapa kali dikatakan bahwa Yesus itu adalah terang. Ner dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani phos, asal kata fosfor. Fos, suatu terang bagi kita. Dan di Matius pasal 5 ayat 14, Yesus katakan, kita ini fos dunia. Masing-masing kita, dalam usia berapapun, anak-anak yang ada di rumah, ya mau Tuhan jadikan fos bagi dunia ini. Fos. Karena itu menjadi suatu tanggung jawab bagi kita. Kami para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan ini melalui online ini, tetapi di rumah. Bapak Ibu yang bersentuhan secara pribadi dengan anak-anak itu. Dalam berbagai kesempatan. Ini suatu kesempatan yang indah. Jadilah fos. Gairahkan anak-anak itu. Tuhan membentuk kita masing-masing. Di tengah situasi seperti gini. Memiliki bunga badam, bentukan bunga badam. Yang begitu bergairah bagi Tuhan. Belajarlah. Kita mau kenali Allah. Lewat firman-Nya. Karena firman itu ner, pelita. Kenali Allah, selidiki firman. Dalam PSBB ini ada kesempatan begitu banyak. Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Pakai waktu-waktu yang ada. Pakai kesempatan-kesempatan yang ada di rumah saja ini. Baca Alkitab dari awal sampai pada akhir. Sehingga kita bisa menyelami pekerjaan Allah. Segala sesuatu ada waktunya, kata Pengkhotbah 3. Tetapi tidak semua manusia bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Itu di ayat yang ke-11. Tapi kalau kita selidiki Allah dalam kesempatan yang ini, supaya nesamah kita dikembalikan posisinya. Hidup kita ini, individu kita masing-masing dikembalikan posisinya. Kembali seperti pada ciptaan semula. Maka kita akan Tuhan pakai untuk menjadi ner, untuk menjadi fos, untuk mengalahkan nervous. Kita tidak menjadi nervous. Kita kalahkan itu semua. Karena kita memiliki nesama Tuhan. Kita memiliki karakter bunga badam. Kita tempatkan ner Allah. Kita tempatkan fos. Bagi seisi rumah kita. Bagi sesama kita. Kita terus menjadi kehidupan orang payah yang tetap berserah kepada Allah. Tetap menyerahkan segala kendali hidup dan segala sesuatunya kepada Allah. Ada pengharapan. Ada masa depan. Di mana di bumi baru tidak ada matahari. Kemuliaan Allah akan ada di sana. Kita akan kembali menjadi manusia yang memiliki kemuliaan Allah. Amin. Ada sebuah lagu. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Tinggal kita sekarang. Kita berseru. Kita berharap dalam Yesus. Lagu ini pakai kata ganti perorangan tunggal. Antara kita dengan Tuhan. Ayah, antara ayah pribadi dengan Tuhan. Nesamah dari ayah. Ibu, nesamah dari ibu itu. Dengan Tuhan, anak-anak. Pribadi demi pribadi. Kekuatan itu hanya kita dapat dalam Yesus. Bagi Bapak Ibu yang bisa berlutut berdoa, silakan berlutut. Ajari anak-anak untuk merendahkan diri, berlutut berdoa. Di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berserulah,
berharaplah. Berharap dalam Dia terang, dia ner, pelita bagi seisi dunia ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Oh, dia tidak pernah tinggalkan kita. tak pernah tinggalkanku, Dia setia. setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, Mari kita akan berlutut bersama-sama. kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib kau Tuhan, penuh Kuasa Kami mengaminkan ini Tuhan. pulihkan Oh, keadaanku. Dalam tangan-Mu hanya Engkau harapan kami Tuhan. tak akan goyah selamanya. Kami bersyukur memiliki Allah yang dapat kami harap. Kami bersyukur kami sudah diselamatkan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun Tuhan. Bentuk kami Tuhan, menjadi bentuk bunga batu pengharap selalu untuk hidup, punya semangat, punya gairah. Karena sangat besar, supaya kami boleh menjadi terang Tuhan bagi keluarga, bagi seluruh. Roh kami menyemangati diri kami sendiri. Nesama yang daripada Engkau membuat kami hidup Tuhan. Bukan hidup penuh ketakutan, kecemasan, hidup penuh pengharapan. Karena
Kami sudah melewati ibadah Jumat Agung Paskah Engkau bangkit. Kami sedang mempersiapkan untuk ibadah minggu depan ini, ibadah memperingati kenaikan yang masuk ke ina matu isikira kaya matu yasi mata yasa ina maya dua isikira matu kami punya pegangan yang kekal, yang pasti, walaupun ada penderitaan Tuhan, di dalam jemaat kami juga ada duka cita. Engkau sudah bangkit, Engkau sudah naik ke surga. Kami tidak menjadi kehidupan manusia yang lemah, yang penuh putus asa. Kami memandang kepada Engkau Tuhan. Kami memandang pada Salib yang sudah mengampuni, menyelamatkan kami. Dosa-dosa kami sudah diampuni Tuhan. Kami memandang pada Engkau yang bangkit, membenarkan kami, menghidupkan kami bersama Engkau. Kami memandang pada Engkau yang naik dan duduk di sebelah kanan Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih karena saya. Terima kasih Engkau ajaib, penuh kuasa. Engkau setia penopang kami. Ina manuasa karya sangat. Terima kasih, terima kasih. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Engkau melihat keadaan kami Tuhan. Engkau sudah menunjukkan Tuhan. Engkau sudah menetapkan bunga pada berpohon pada. Oh, Engkau membuat keajaiban Tuhan. Engkau perhatikan segala sesuatu yang akan indah pada waktunya Tuhan.
Ajarkan kami itu bisa menyelami pribadi Tuhan. Gairahkan kami di saat-saat seperti itu membaca kitab firman. Firman yang Engkau siap untuk laksanakan pada waktumu Tuhan. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Terima kasih, terima kasih untuk Alkitab firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu tidak akan kembali sia-sia, akan dilaksanakan pada waktunya. Firman-Mu itu kebenaran. Firman-Mu pelita bagi kami Tuhan. Biar kami tempatkan firman-Mu. Kami junjung tinggi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan yang berikan firman. Setiap ayat, setiap puasa, setiap kalimat firman-Mu itu Tuhan terang bagi kami yang akan membentuk kehidupan kami, membentuk sama kami itu kembali seperti ciptaan semula, yang bergairah, yang berperan, yang hidup, yang bersemangat, yang punya aktivitas yang positif untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan pelayan Tuhan, melakukan segala yang baik, menjadi kesaksian, perbuatan-perbuatan yang menjadi terang memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Saat-saat seperti ini Tuhan pakai hidup kami dengan kekuatan limpah yang dari
Tuhan. Terima kasih. Kekuatan hidupku. Oh, terima kasih kekuatan-Mu Tuhan. Dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Kita mau terus berseru, berharap selalu, dalam bangkitkan Yesus. gairah kepada Tuhan itu, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Bapak Ibu sekalian ada di rumah bisa berdiri bersama keluarga. Kita mau mengucap syukur, kiranya kekuatan yang limpah dari Roh Allah boleh kita terima apapun keadaan kita pada saat ini. Kita katakan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, Tak goyah, tak akan goyah. ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan yang limpah dari Engkau, dari firman, dari Roh-Mu yang ada di dalam kami, dari nesamah yang Engkau pulihkan sehingga jiwa ini hidup bersemangat kembali. Tidak ada kekuatan yang lain, firman itu satu-satunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini boleh berlangsung dengan baik. Mohon kesabaran dan perhatian dari Bapak Ibu sidang jemaat semua untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang rindu dan digerakkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, maka persembahan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat dapat diberikan, baik persembahan umum maupun persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang sekarang sedang tertera di layar Bapak Ibu semua saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk berpartisipasi di dalam gerakan peduli kasih dampak COVID-19 GKGA, maka Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer persembahan tersebut ke rekening BCA dengan nomor 822-1166221 cabang Rungkut atas nama Endang Sriwardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan
berbagi kasih kepada anggota jemaat GKGA atau gereja kita yang kurang mampu dan terkena dampak pandemi COVID-19. Untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan sidang jemaat, silakan Bapak Ibu sidang jemaat menyimpan nomor WA yang sedang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, nomor WA kantor sekretariat Gereja GKGA di nomor 0821 3995 2002. Silakan Bapak Ibu sidang jemaat mengirimkan nama melalui WA tersebut untuk mendapatkan informasi, pengumuman, dan pelayanan jemaat lainnya. Pengumuman terakhir, permohonan doa dan ucapan syukur dari Bapak Ibu sidang jemaat dapat Bapak Ibu sidang jemaat kirimkan ke nomor yang tertampil pada layar Bapak Ibu Saudara di nomor 081 2499 77707. Demikian pengumuman untuk kita pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kembali pada Bapak Pendeta Muda Yusak Pundiono. Ya, kita akan mengakhiri. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang saya ingat ketika Petrus kemudian pada akhirnya menyangkal Tuhan, tapi sebelum itu Tuhan Yesus katakan, Petrus, jika engkau insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Jika kita memiliki berkat, jika kita dikuatkan, tadi sudah diumumkan bahwa ada kas untuk peduli kasih kepada sesama. Lakukan yang terbaik. Kuatkan sesama saudara. Tidak semua kita memiliki cukup makan, minum, tetapi kalau kita memiliki berkat, kalau kita diberi kelebihan, lakukan apa yang terbaik yang Tuhan sudah tetapkan dalam hati saudara. Ada pengumuman tentang doa dan lewat WA, lewat sosmed yang kita miliki yang tadi juga sudah diumumkan, maka kita tetap akan menyatukan hati kita ini untuk mendoakan permohonan bantuan doa yang mungkin muncul di layar WA saudara. Di situ, di Instagram atau apa sajalah. Dari WA yang satu, kemudian mungkin di forward ke WA yang lain, di situ ada permohonan doa, doakan saya. Kita dalam kesatuan doa bersama dan kita akan terima berkat Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, Engkau memahami segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masing-masing, apakah pribadi, individu, ataukah orang tua, ataukah seorang ibu, pria, wanita, anak-anak, pemuda, tidak satu pun yang luput dari perhatian Tuhan. Engkau tahu yang menjadi kebutuhan, Engkau tahu kecemasan, Engkau tahu segala sesuatu, dan Engkau selalu ada untuk menolong. Kami sudah berseru, kami terus akan belajar, berlatih diri untuk berseru, mengucap syukur, dan menyerahkan segala kendali ini kepadamu, termasuk mereka-mereka. Ada pengalaman-pengalaman duka cita beberapa kali, juga yang terakhir kali, Tuhan tetap menghiburkan. Roh yang kuat itu tetap menghiburkan. Dan juga Tuhan akan memberkati pemerintah kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Dan semua anggota menteri yang ada Tuhan. ABRI dan kepolisian yang juga semua bergerak menyatukan hati bersama gugus tugas COVID-19 ini dari pusat sampai daerah di segala wilayah di Indonesia ini. Juga mereka para tenaga medis yang ada di rumah sakit yang menangani langsung ini maupun yang tidak langsung. Semua itu di bawah pengaturan Tuhan. Di bawah matahari ini Tuhan. Tetap ada kendali Tuhan atas semuanya. Tuhan akan tolong mereka Tuhan. Para gubernur, para wali kota, sampai kepada camat, kelurahan, bahkan RW/RT. Setiap rumah tangga kami mau taat. Kami mau taat pada PSBB yang ditetapkan.
Kami mau taat kepada pemerintah karena dengan demikian kami membuktikan ketaatan kami kepada Allah yang tidak nampak. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh memberanikan hati kami saat ini untuk menerima berkat yang dari Engkau. Berkat sepenuhnya dari Allah yang penuh kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Secara pribadi, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, dimanapun berada dalam keadaan apapun, Allah Tritunggal itu memberkati. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapak. Kami terima berkat ini di dalam satu nama yang agung dan mulia, Juru Selamat dan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.